Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas analisis regresi non-parametrik yang berjudul Prediksi Harga Saham Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dengan pendekatan regresi non-parametrik estimator deret Fourier. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Riza Sulistiana dengan NIM 005, yang kedua Ilma Amira Rahmayanti dengan NIM 014, yang ketiga Diah Puspita Ningrum dengan NIM 058, serta dengan dosen pembimbing Dr. Nur Hamidah, MSI. Judul yang kita angkat tentu memiliki latar belakang pemikiran tersendiri. Saat ini, khususnya di masa pandemi, masyarakat menjadi lebih tertarik untuk berinvestasi. Hal ini diakibatkan karena adanya krisis atau jumlah pendapatan yang berkurang, sehingga hasil investasi itu dapat menjadi sumber pemasukan lainnya. Kegiatan investasi dapat dilakukan di pasar modal. Pasar modal ini memfasilitasi berbagai sarana prasarana jual beli di mana di dalamnya mencakup sarana pendanaan bagi perusahaan dan sarana bagi kegiatan-kegiatan berinvestasi. Ada banyak jenis investasi, yaitu saham, emas, obligasi, dan lain-lain. Namun yang menjadi bentuk investasi favorit saat ini adalah jual beli saham. Saham ini biasanya lebih dipilih daripada obligasi, karena jika perusahaan yang menjadi emiten itu bangkrut atau merugi, maka pemilik obligasi adalah orang yang masuk dalam deretan ketiga setelah pemegang saham terbesar dan pemegang saham minoritas dalam pencairan aset perusahaan tersebut. Tentunya hal ini kurang menguntungkan. Namun, hal ini bukan berarti investasi saham itu adalah investasi tanpa resiko. Harga saham memiliki volatilitas yang sangat tinggi, yang kerap berubah dari waktu ke waktu, sehingga risiko yang dapat terjadi adalah capital loss dan risiko terjadinya likuidasi perusahaan. Capital loss adalah kerugian yang didapat investor ketika harga jual lebih rendah daripada harga beli atau harga dasarnya. Untuk meminimalisir kerugian-kerugian ini, maka investor perlu melakukan prediksi harga saham agar dapat menyusun strategi ke depannya. Salah satu perusahaan yang bergerak di pasar modal adalah PT Garuda Indonesia Tbk dengan kode emiten GIAA. PT Garuda Indonesia Tbk adalah perusahaan BUMN penyedia jasa dan layanan penerbangan di Indonesia. Saham PT Garuda Indonesia saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 60,53% dan sisanya oleh publik. Next. Di tanggal 11 Maret 2020, sebelumnya. Ya, jadi di tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan coronavirus sebagai pandemi global. Penyebaran virus ini sangat cepat sehingga pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan lockdown atau karantina atau isolasi total. Indonesia sendiri memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan physical distancing. Penerapan PSBB ini mempengaruhi segala sektor perekonomian di Indonesia, tak terkecuali sektor perhubungan atau transportasi. Kementerian Perhubungan bahkan membatasi tingkat keterisian kursi pesawat terbang komersial maksimal 50%, sehingga tidak sedikit penumpang yang membatalkan rencana perjalanan lewat jalur udara seiring dengan adanya pergantian jam operasional. Hal ini menyebabkan penurunan penjualan tiket yang berakibat langsung pada kondisi keuangan perusahaan penerbangan, salah satunya PT Garuda Indonesia Tbk. Saham harian PT Garuda Indonesia Tbk cenderung menurun selama pandemi, terutama saat PSBB berlangsung. Adanya PSBB yang diterapkan oleh pemerintah membuat investor berpikir ulang apakah akan menanamkan modalnya di PT Garuda Indonesia Tbk atau tidak, karena harga saham GI ini sangat tidak stabil. Oleh karenanya, diperlukan suatu analisis mendalam untuk memprediksi harga saham ini ke depannya, salah satunya dengan menggunakan deret Fourier. Next.
Deret Fourier adalah fungsi polinomial trigonometri dengan basis fungsi eksponensial kompleks yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Tingkat kemulusan fungsi pada deret Fourier ditentukan oleh jumlah koefisien Fourier atau lambdanya. Penentuan lambda optimal dapat digunakan metode GCV atau Generalized Cross Validation. Berdasarkan nilai GCV yang minimum, maka akan didapatkan suatu nilai lambda yang optimal. Lambda yang optimal akan memberikan kurva mulus yang tidak bias dan dengan variansi rendah. Sebelumnya telah ada penelitian yang mengkaji prediksi harga saham Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Penelitian tersebut adalah penelitian oleh Rashida dan Pratama yang menggunakan data sekunder berupa harga saham harian PTGI pada periode waktu 22 April 2019 sampai 20 April 2020. Hasil penelitiannya berupa prediksi dari persamaan ARIMA yang berdasarkan model ARIMA 312 dengan nilai RMSE 38,08. Berdasarkan penelitian tersebut, harga saham Garuda Indonesia pada saat sebelum pandemi membentuk pola yang cenderung musiman, sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan estimator deret Fourier dalam memprediksi harga saham. Selain itu, peneliti juga ingin membandingkan ketepatan prediksi dari kedua metode di atas, yaitu ARIMA dan regresi deret Fourier dengan metode ARIMAX yang memperhatikan pengaruh COVID-19 sebagai variabel eksogen. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana plot harga saham Garuda Indonesia pada 22 April 2019 sampai 6 November 2020? Yang kedua, bagaimana prediksi harga saham Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19 bila menggunakan estimator deret Fourier? Yang ketiga, bagaimana prediksi harga saham Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19 bila menggunakan ARIMA? Keempat, bagaimana prediksi harga saham Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19 bila menggunakan ARIMAX? Yang kelima, manakah metode terbaik yang dapat memprediksi harga saham Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan tingkat akurasi modelnya? Next. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui gambaran plot harga saham Garuda Indonesia pada 22 April 2019 sampai 6 November 2020. Yang kedua, mengetahui bentuk dan hasil prediksi harga saham Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19 apabila menggunakan estimator deret Fourier. Yang ketiga, mengetahui bentuk dan hasil prediksi harga saham Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19 apabila menggunakan ARIMA. Yang keempat, menggunakan bentuk dan hasil prediksi harga saham Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19 apabila menggunakan ARIMAX. Dan yang kelima, mengetahui metode terbaik yang dapat memprediksi harga saham Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan tingkat akurasi modelnya. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama, bagi akademisi sebagai pembelajaran dan pengetahuan mengenai analisis deret Fourier, ARIMA, dan ARIMAX yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan lainnya. Yang kedua, bagi investor PT Garuda Indonesia Tbk sebagai acuan untuk dapat melakukan penanggulangan atas naik turunnya harga saham yang diperkirakan. Yang ketiga, bagi investor lain sebagai pemberi informasi mengenai perkiraan dan perkembangan harga saham di PT Garuda Indonesia Tbk guna mencapai keuntungan yang didambakan. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.